Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta, pengamat, dan hadirin yang berbahagia, pada sesi ini telah hadir di hadapan kita bersama 3 grup Fahmil Quran golongan putri, dan ini merupakan babak final. Mudah-mudahan musabaqah ini bisa berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah. Untuk itu, kembali kita awali dengan melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum soal dibacakan, kepada masing-masing regu dan pengamat untuk bisa memperkenalkan diri. Disilahkan dimulai dari regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup A dengan saya Tufatul Aufia sebagai juru bicara, dan sebelah kanan saya Hijratul Hasanah dan sebelah kiri saya Aifah Mulyanda. Syukran. Assalamualaikum. Ya, tepuk tangan untuk regu A. Kemudian dipersilakan regu B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Afifah selaku jubir dari grup B. Di sebelah kanan saya ada Muntazal Atfahani dan di sebelah kiri saya Hamidatul Azkiyah. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk regu B. Dilanjutkan regu C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup A dengan kami dari grup C bersama saya Mbak Ilani sebagai juru bicara. Di samping kanan saya Zelina Kausar dan di samping kiri saya Ezlia Raisa. Ya, tepuk tangan untuk regu C. Dipersilakan kepada Bapak Ibu pengamat untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Tamrin, pengamat regu A. Lanjut, pengamat regu B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Alharni Syafrita Wirahadinova, pengamat dari regu B. Lanjutkan, pengamat regu C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oktav Febi, pengamat regu C. Ya, tepuk tangan untuk pengamat, peserta, dan untuk kita semua. Baik, sebelum dibacakan soal, bisa dites kembali belnya, mulai dari regu A, coba dipencet belnya. Regu B. Regu C. Baik. Regu A memilih pakai soal 3. Mohon mic-nya itu didekatkan ke mulutnya. Gitu. Nanti mudah untuk menjawab dan untuk efektif waktu. Oke. Siap regu A, B, dan C? Ya. Soal pertama untuk regu A. Agama Islam sangat mendorong umatnya untuk suka bekerja keras atau memiliki etos kerja yang tinggi. Sebaliknya, agama Islam melarang umatnya untuk bersikap pemalas dan suka berpangku tangan. Setiap pekerjaan bermanfaat yang kita lakukan akan dihargai oleh Allah dan Rasul-Nya, serta orang-orang yang beriman. Bacakanlah ayat Al-Quran yang menyatakan hal demikian. Dilempar. Regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Reg C dikurangi 25.
Soal yang kedua. Bacakan ayat pertama dan kedua. Surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shad. Kitabun unzila ilaika fi sadrika rajum minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. Nilai untuk regu A 90. Soal ketiga. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 38 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. Apa yang dimaksud dengan kata-kata shiqaqa pada ayat tersebut? Kemudian, apa yang dimaksud hakaman yang pertama dan hakama yang kedua pada ayat tersebut? Kemukakan alasannya atau bacakan hadis tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arti syikoko perselisihan dan hakama min ahlihi yaitu adalah pihak wali atau wakil dari atau pembicaraan dari pihak suami, dan hakama min ahliha pihak yang mewakili perempuan atau istri. Regu A kita beri nilai 60. Soal yang keempat. Bacakan ayat Al-Quran yang sesuai dengan terjemahan berikut ini. Apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Akan tetapi apabila mereka menyendiri dengan setan-setan atau para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Kami hanya pengolok-olok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Iya, 100 untuk regu A. Soal kelima. Dari Ibnu Abbas. Orang-orang jahiliyah wukuf di musim haji. Sebagian dari mereka selalu membangga-banggakan nenek moyangnya yang telah membagi-bagikan makanan, meringankan beban, serta membayarkan diat. Dengan kata lain, di saat wukuf itu, mereka menyebut-nyebut apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyangnya. Maka turunlah ayat, bacakan ayat yang dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus shalah. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dilpar, regu C. Bismillahirrahmanirrahim.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Baik, regu C kita beri nilai 50. Soal yang keenam. Bacaan Al-Quran menurut riwayat Hafaz dari Imam Asim ada disebut dengan istilah tausil dan imalah. Praktekkan bacaan Al-Quran yang ada tausil, kemudian yang ada imalah dengan cara murattal atau mujawwad. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'yu wa arabi, dan untuk tasil dan untuk imalah Bismillahimajreha wa mursaha. 100 untuk regu A. Soal ketujuh. Allah menjadikan kamu di dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan, sesuai dengan firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 6 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. Apa maksud dari 3 kegelapan tersebut? Satu, Bismillahirrahmanirrahim. 1, rahim. 2, air ketuban. Dan 3, lendir. Dilempar. Regu C. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Gantungan lendir. 2. Dinding rahim. 3. Dinding perut. Nilai untuk regu A kita beri nilai 30, sedangkan regu C 35. Soal ke-8. Dalam ilmu hadis dikenal istilah berilat. Apa yang dimaksud dengan hadis yang berilat? Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat cacat dan kerusakan di dalam sanadnya. Satu untuk regu A. Soal nomor 9. Berdasarkan hadis Rasulullah bahwa Jumat itu wajib bagi setiap muslim kecuali bagi 4 orang. Sebutkan ke-4 orang tersebut. Itu yaitu orangnya menderita sakit, 2 anak-anak, 3 wanita atau perempuan, 4 orang yang sudah lanjut usia. Tidak bisa Cukup? tidak bisa datang ke musala. Iya. Nilai untuk regu A 75.
Hati-hati ya. Untung sudah disebutkan nilai. Kalau tidak kurang 25 itu. Tolong hati-hati. Oke. Soal ke-10. Apa yang dimaksud dengan kaidah berikut ini? Dengarkan bunyinya. Idza ta'aradal mafsadatani ru'ya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Dilempar. Regu B. Apabila seseorang menemukan dua hal yang sama-sama memberi mudarat, maka pilihlah hal yang mudaratnya lebih kecil dibandingkan hal yang mudaratnya lebih besar. Nilai untuk regu B 50. Soal ke-11 Al-Lughatul Arabiyyah. Man awwalu man sama minal bashar. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Adam alaihissalam. Iya, 100 untuk regu A. Soal nomor 12, soal terakhir untuk regu A. English speaking. What was the most important battle in the second year after Hijrah, which the Muslims won? Bismillahirrahmanirrahim. Battle of Badr. Iya, 100 untuk regu A. Baik, berakhir sudah pembacaan soal paket untuk regu A. Dipersilakan skorer untuk membacakan skor sementara. Hasil skor sementara final putri. Regu A mendapatkan skor 755, Regu B mendapatkan skor 50, dan Regu C mendapatkan skor 60. Baik, kita lanjutkan soal paket untuk Regu B. Regu B siap? Regu C dan A siap? Coba dekatkan mic-nya sedikit. Coba dekatkan mic-nya. Nah, gitu. Penonton siap? Baik. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama. Kita harus berhati-hati dalam berjanji. Sebab bila kita sudah berjanji, kita wajib untuk menepatinya. Demikian pula bila kita telah bersumpah, kita juga dilarang melanggar sumpah. Semua yang kita lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dipertanggungjawabkan kepadanya. Bacakanlah ayat Al-Qur'an yang menyatakan hal demikian. Bismillahirrahmanirrahim. أيمانهم بعد توكيدها وقد وقع أجره على الله إن الله كان على كل شيء حسيبا. Dilempar. Silakan. C atau A? Waktu habis. Penonton. Kita lanjutkan soal kedua. Berhubung ayat ini pendek-pendek,
Bacakan ayat pertama, kedua, dan ketiga dari surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dilempar. Regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Baik, hakim sepakat memberikan nilai. Regu B 20. Regu C 40. Soal ketiga. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. Berdasarkan kaidah bahasa Arab tentang pemakaian isim adat dan ma'dud atau pembilang yang dibilang, apa maksud salasata quru' ayat tersebut dengan merujuk kepada kaidah bahasa Arab dan jelaskan kaidah bahasa Arab tersebut. Makna salah satu quru' ikhtilaf para ulama. Menurut pendapat Imam Syafi'i dengan makna suci, kalau menurut pendapat Imam Abu Hanifah dengan makna 3 kali haid. Imam Syafi'i mendasarkan pendapat beliau kepada salah satu quru' semakna dengan kata salah satu tuhrin yang sama-sama muannas. Sedangkan Imam Abu Hanifah mendasarkan pendapat beliau berpendapat bahwasanya quru' itu dengan makna muzakkar. Baik, hakim sepakat memberikan nilai untuk regu B 50. Soal keempat. Bacakan ayat Al-Quran yang sesuai dengan terjemahan berikut ini. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia akan mematikan kamu. Dia akan menghidupkan kamu kembali, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Fakaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Jawab benar 100 untuk regu B. Soal kelima. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 114 berikut ini. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Pertanyaannya, jelaskan asbabun nuzul ayat tersebut.
Silakan, Regu B. Jangan sampai tidak dijawab, karena ini adalah paket Ananda. Dilempar. Waktu habis. Soal yang ke-6. Ada 4 macam pembagian wakaf dalam membaca Al-Quran dengan memandang kepada segi lafaz dan makna. Pertama yaitu wakaf tam. Sebutkan 3 macam lagi. Wakaf kafi, wakaf hasan, wakaf qobih. Ya, jawaban benar 100. Soal ke-7 untuk Regu B. Ada 4 macam ayat Al-Quran dalam surat yang berbeda yang mencerminkan tahap-tahap pengharaman minuman keras atau khamar. Sebutkan 4 surah tersebut dan bacakan salah satu ayat yang 4 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat di dalam Quran surah An-Nahl ayat 67. Selanjutnya tahapan kedua di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Tahapan ketiga terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 43. Dan tahapan terakhir terdapat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. Satu ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tadhakkarun. Baik, nilai untuk Regu B 80. Soal ke-8. Dalam ilmu hadis kita mengenal istilah hadis mardud. Apa yang dimaksud dengan istilah hadis mardud tersebut? Hadis yang ditolak. Ya, jawaban benar 100. Soal ke-9. Sholat berjamaah sangat dianjurkan dalam agama Islam. Tapi kita boleh meninggalkan sholat berjamaah bila ada sebab-sebab yang menghalanginya. Sebutkan 4 penyebab halangan sholat berjamaah. Karena hujan lebat, karena angin kencang, karena sakit, karena sehabis memakan makanan yang berbau. Jawaban benar 100 untuk Regu B. Soal ke-10 untuk Regu B. Apa yang dimaksud dengan kaedah di bawah ini? Al-hajatu qad tanzilu manzilatad darurah. Kebiasaan. Kadang-kadang menempati tempat kesulitan. Dilempar. Silakan, C atau A? Waktu habis, penonton. Pas penonton. Kita lanjutkan soal yang ke-11 atau yang kedua terakhir untuk Regu B. Soal dalam bahasa Arab. Masurah allati lam tubda bi bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taubah. Sahih. Nilai 100.
Soal terakhir untuk regu B. What was the name of Madinah before the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated from Makkah to Madinah? Yastrib. 100 untuk regu B. Dengan demikian berakhir sudah soal paket untuk regu B. Kita lihat skor sementara. Hasil skor sementara final putri, Regu A mendapatkan skor 755. Regu B mendapatkan skor 800 dan Regu C mendapatkan skor 100. Baik, berikutnya pakai Regu C, kita berikan tepukan terlebih dahulu kepada Regu A, Regu B, dan Regu C. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama, Islam adalah agama yang moderat. Salah satu cirinya ialah manusia diberi kebebasan untuk beriman atau tidak beriman. Manusia tidak boleh dipaksa untuk beriman atau memeluk agama Islam. Allah menginginkan manusia memeluk agama Islam dengan kesadaran. Sebab kalau Allah mau, tentu semua manusia yang ada di bumi ini bisa saja memeluk Islam. Bacakanlah ayat Al-Quran yang menyatakan hal demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Jawaban benar 100 untuk regu C. Soal kedua. Bacakanlah ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jawaban benar 100. Baik, berikutnya soal yang ketiga. Perhatikan dengan baik firman Allah Subhanahu wa taala yang akan dibacakan oleh qori-qori'ah kita, surah Al-Fatihah, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berdasarkan kaidah tafsir tentang kata-kata yang berulang di dalam Al-Quran, apa pengertian kata-kata surat pada surah Al-Fatihah tersebut, dan bacakan kaidah tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan tafsir berriwayah, ihdinas siratal mustaqim, yaitu berikanlah kami jalan yang lurus. Kemudian dilanjutkan dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan itu merupakan penjelasan dari jalan yang lurus, dari siratal mustaqim, penjelasan dari jalan yang lurus tersebut. Kaidah tafsirnya, apabila terdapat dua isim yang sama, yang pertama nakirah
yang kedua ma'rifah, maka keduanya adalah sama. Ma'rifah yang kedua yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Menjadi ma'rifah dengan isim mausul. Hakim sepakat memberikan nilai 60. Soal keempat. Bacakan ayat Al-Quran yang sesuai dengan terjemahan berikut ini. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di muka bumi ini untukmu. Kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Dilamar. Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa 'alal 'arsy. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Baik, hakim sepakat memberikan nilai. Regu C 10. Regu B kurang 25. Baik, soal nomor 5. Diriwayatkan ketika delegasi Nasrani penduduk Najran menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka didatangi oleh para pendeta Yahudi, lalu mereka beredar hingga bersuara lantang. Orang-orang Yahudi berkata, kalian tidak punya pegangan agama, kalian pun mengingkari Nabi Isa dan Injil. Sementara orang-orang Nasrani berkata, kalian tidak punya pegangan agama dan kalian pun ingkar kepada Nabi Musa dan Taurat. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berikut ini. Bacakanlah ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yaslunal kitab kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Jawaban benar 100 untuk regu C. Baik, berikutnya soal yang ke-6. Dengarkan baik-baik ya. Mengindahkan dan mempraktekkan kaedah-kaedah bacaan mat pada kata-kata qawarira. Sesuai riwayat Hafaz dalam surah Al-Insan, maka bacaannya waktu wakaf berbeda dengan bacaannya dengan waktu wasal. Perhatikanlah bacaan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akwabin kanat qawarira min fiddah. وأكواب كانت
قوارير من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة. Manakah yang benar di antara ketiga bacaan tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar adalah bacaan yang pertama. Jawaban benar 100. Soal yang ketujuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Bacalah mana yang termasuk dari 7 huruf tersebut. Lantas ulama besar dalam bidang ulumul Quran, Abdul Fadl Ar-Razi, menjelaskan pengertian 7 huruf tersebut, yaitu 7 bentuk-bentuk perbedaan bacaan Al-Quran. Pertama, perbedaan dari segi lahjah, dialihkan seperti dibaca E, seperti A dibaca E, dan seterusnya. Sebutkan 3 lagi di antara bentuk tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ibdal, yang kedua muskilat, yang ketiga Dilempar. Regu B. Dari segi fungsi kata atau i'rab, dari segi tasrif, lalu dari segi dialek. Hakim sepakat memberikan nilai. Regu C memperoleh nilai 35 dan Regu B kurang 25. Soal nomor 8. Semangat. Apa yang dimaksud dengan istilah hadis makbul? Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang diterima. Jawaban benar 100. Regu C. Soal yang ke-9. Bacakan ayat Al-Quran yang mewajibkan sholat berkorelasi dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa ladikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jawaban benar 100 untuk Regu C. Baik. Dimohon kepada penonton supaya menjaga ketenangan. Soal yang ke-10. Apakah yang dimaksud dengan kaedah yang akan dibacakan berikut ini? Ma ubiha lid darurati yuqaddaru bi qadariha. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu yang diperbolehkan, sesuatu larangan yang diperbolehkan ketika keadaan darurat harus dengan kadar tertentu. Baik, Hakim sepakat memberikan nilai 100. Soal yang ke-11. As-su'al bil lughatil arabiyyah. Ma atwal surah
fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah. Sahib. 100 untuk regu C. Baik, ini pertanyaan yang paling terakhir. Pertanyaan yang ke-12, bahasa Inggris. What is the alternative to ablution when either water is not available or there is a serious danger to health? Bismillahirrahmanirrahim. Tayamum. Iya. Benar. 100 untuk regu C. Baik, selesai sudah 12 pertanyaan. Terakhir kita dengarkan hasil skor dari skorer. Hasil skor sementara final putri. Regu A mendapatkan skor 755, Regu B mendapatkan skor 750 dan Regu C mendapatkan skor 1105. Coba, Bang. Siap-siap rebutan ya. Nah. Oke. Kita berikan tepuk tangan untuk ketiga regu. Baik, kita masuk kepada sesi terakhir, sesi rebutan untuk final putri. Kita uji dulu belnya. 1, 2, 3. Baik. Soal yang akan diperebutkan insya Allah 17 soal. 1.700 nilai bisa dikejar. Bisa didapatkan ya. Baik. Sempurna nilai 100. Salah kurang sempurna nilai dikurang 100. Soal pertama. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin. Siapakah sosok yang menyampaikan pernyataan tersebut? Regu B. Firaun. 100 regu B. Soal nomor 2. Bacaan ayat wa'ajami dan a'anzartahum menurut Hafs dari Imam Asim harus dibaca dengan tafsir pada a'jami dan tanpa tafsir pada a'anzartahum. Benarkah atau salah? Regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Benar. Harus ditambah 100. Penonton jangan terlalu bersemangat. Nah, jangan terlalu bersemangat. Semangat boleh, tapi jangan berlebihan. Soal nomor 3. Hakim akan membacakan ayat Al-Quran dengan membawakan 2 lagu dalam 1 nafas. Apa nama-nama lagu dari bacaan sesuai dengan urutannya? الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار
Cancel. Tiga. Regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Hijaz, yang kedua Tros. Iya, kurang 100. Soal keempat. Adat itu bisa menjadi hukum. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adatul muhakkamah. Jawaban benar 100 regu A. Mohon penonton untuk memastikan jawaban dari peserta kita ini benar atau salah. Mohon jangan bertepuk tangan duluan ya. Baik. Soal nomor 5. Imam-imam qiraat Al-Quran, baik qiraat 7, 10, ataupun qiraat 14, semua berasal dari 5 wilayah, yaitu 1. Mekah, 2. Madinah, 3. Syam atau Suriah, 4. Basrah, 5. Kufah. Yang paling terbanyak mereka berasal dari wilayah mana? Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Kufah. 100 regu A. Baik. Soal nomor 6, Fathur Rahman. Siapkan Fathur Rahman dengan Al-Qurannya. Ayo, penonton. Pada surat apa dan ayat berapa ayat berikut ini? Bismillahirrahmanirrahim. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل تجزي إلا الكفور. Ayo. Satu. 2. 2,5. Waktu habis. Soal nomor 7. Fathur Rahman. Pada surat apa dan ayat berapa ayat berikut ini? Bismillahirrahmanirrahim. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Ayo. 1. 2. Waktu habis. Soal nomor 8. Hadis yang dipandang ganjil karena bertentangan dengan hadis yang lebih tinggi kualitasnya, atau bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh sanad yang lebih thiqah. Regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkar. Iya, kurang 100. Soal nomor 9.
Baik. Penonton, tenang. Pelaku dosa besar menurut aliran ini dianggap tidak lagi mukmin dan tidak pula kafir, melainkan berada pada posisi antara dua predikat tersebut, yaitu fasik. Orang fasik apabila tidak sempat bertaubat sebelum meninggal dunia akan ditempatkan di neraka. Sebutkanlah nama aliran dalam ilmu kalam yang memiliki pandangan tersebut. Tinggal menyebutkan nama. Waktu habis. Penonton? 1.000 untuk penonton. Soal nomor 10. Sebutkan 4 macam kewajiban orang yang masih hidup. Regu C. Menyolatkan, memandikan, mengafankan, dan menguburkan. Ya, sebentar. Dengarkan soalnya. Dengarkan soalnya. Pamol. Regu B kurang 100. Regu C sudah memencet bel, silakan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Nah, dengarkan soalnya. Sebutkan 4 macam kewajiban orang yang masih hidup terhadap harta orang Islam yang sudah meninggal. Baik, demikian regu C kurang 100. Soal nomor 11. Soal nomor 11 ya. Masih ada 7 soal lagi ya. Seseorang meninggal dunia. Ahli waris terdiri dari suami, 2 orang saudara laki-laki seibu, ibu. Harta warisan berjumlah 540 juta rupiah. Pertanyaannya, berapakah bagian saudara laki-laki seibu? Ayo. 3. Regu C. Bismillahirrahmanirrahim, 90 juta. Iya, 100 regu C. Soal nomor 12. Ahli waris terdiri dari istri, seorang anak perempuan, 2 orang anak laki-laki, dan ibu. Warisan berjumlah 240 juta. Pertanyaannya, berapa rupiahkah bagian anak perempuan? Ayo. 3. 2. Bisa? Waktu. Silakan regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian 1 orang anak perempuan yaitu 3.400.000. Regu A kurang 100. Yang betul 13 ya. Soal 13 bahasa Arab. Ayo bersemangat. Masih ada
500 soal lagi nih mau diperebutkan. 500 nilai lagi mau diperebutkan. Kita masuk soal bahasa Arab, soal ke-13. Siap-siap? Ma hiya suratul lati tusamma bi surati Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Mukmin. 100 Regua. Soal 14 bahasa Inggris. Dengarkan baik-baik. This surah has 40 ayat. And the number of the surah in the Holy Quran is 78. Regua. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Naba. 100 Regua. Soal nomor 15. Tenang. Penonton jaga suaranya. Ya, supaya peserta kita bisa konsentrasi. Soal nomor 15. Siapakah nama Menteri Agama Republik Indonesia sewaktu penyelenggaraan MTQ internasional pertama di Indonesia? Ayo. Spekulasi. Benar 100. Habis waktu. Baik. Penonton? Oh iya, 100 tuh penonton. Soal nomor 16. Para pejuang Palestina terbagi ke dalam dua kelompok besar. Satu berkedudukan di tepi barat, satunya lagi di Gaza. Kelompok manakah yang berkedudukan di Gaza? Regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok Hamas. Iya, 100 Regu C. Soal terakhir. Silakan minum dulu. Silakan banyak Sebentar. Pengamat. Silakan duduk kembali. Nampaknya pengamat lebih hangat ini. Silakan. Pengamat. Penonton bersabar. Satu soal lagi. Ya. Kita baru bisa melanjutkan kalau penonton sudah tenang. Tinggal satu Pengamat soal. sudah stabil, peserta juga stabil. Mohon suaranya. Dimohon kepada penonton. Ini masih ada satu soal lagi. Apapun bisa terjadi akibat dari satu soal ini. Oleh karenanya mohon didengar dengan baik. Terima kasih. Baik, mohon pengamat tidak ada kasih kode-kode. Ya, baik, sudah bisa penonton semua? Baik, kita baca basmalah sekali lagi untuk soal terakhir nih. Silakan dibacakan soal. Oke. Soal terakhir. Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol, Cordova, tidak terlepas dari jasa dua orang khalifah pencinta ilmu, yaitu Abdurrahman Regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hakam. Terpaksa tambah 100. Baik, kita akhiri dengan takbir. Saya lagi takbir. Makasih. Kita kembalikan kepada skor. Hasil akhir
skor akhir dari Regu A mendapatkan skor 1055. Regu B mendapatkan skor 750 dan Regu C mendapatkan skor 1205. Baik, kepada peserta, mari saling bersalaman karena sesungguhnya kita adalah bersaudara. Siapa yang akan menang atau kalah sudah tertulis dari mahfuz, ikhtiar kita sudah maksimal. Selanjutnya kami kembalikan kepada announcer. Alhamdulillah, selesailah sudah salah satu cabang daripada musabaqah tilawatul Quran kita pada tahun ini, yang merupakan cabang yang paling syiar, yang banyak masalah, yang banyak dapat ilmu, dan banyak muncul persoalan-persoalan. Alhamdulillah dari awal, dari tengah sampai terakhir detik ini, di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjalan dengan baik dan aman. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ini terbayang bagi kami hadirin yang terhormat, Bapak-Bapak, pada MTQ Nasional 2020, pada MTQ Nasional di Padang, Sumatera Barat, pada detik-detik terakhir, kita mendengar, mengikuti, mensyukuri suasana waktu itu Sumatera Barat sebagai juara 1 Fahmil Quran di tingkat nasional. Dan suasana itu kembali tadi kami rasakan detik-detik kenikmatan itu. Kita semua bersyukur kepada Allah dari waktu ke waktu pelaksanaan cabang yang sangat menentukan ini semoga berjalan dari baik, lebih baik dan lebih super baik lagi di masa yang akan datang. InsyaAllah 2 tahun yang akan datang kita akan jumpa insyaAllah mungkin di kota Bukit Tinggi dan mungkin di Kabupaten Pesisir Selatan. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.